Halo my brosis, ini hari yang kedua. Sorry kita masih pakai baju yang kemarin karena baru bangun. Orang masih sementara persiapan untuk ke tenda. Tapi waktu kita bangun, ada kupu-kupu, ada bahingga bagi tapi tangan guys. Pertanda apa ini guys? Napa ya guys? Mau kasih terbang, dia mau terbang ini. Tuh. Nah itu pertanda bahwa kupu-kupu suka apa kita, tidak ada pertanda lain-lain ya. Anak Tuhan kan tidak percaya mitos. Oke, saksikan orang punya kegiatan hari ini. Ini hari yang kedua di Perkemahan Penginjilan dan Kreatif Remaja Gemim Wilayah Minawerot Minahasa Utara. So kelar PA orang, so kelar berdoa sama-sama, so makan, lain sana suka kegiatan, kalau lokasi kegiatan, dan ada beberapa orang yang tak sisa ini mau tunggu jemputan dan juga nanti akan sama-sama dengan kita. Oke, salam dari kupu-kupu pagi. Brosis, so mandi ini orang sudah auto semua menuju lokasi perkemahan hari yang kedua. Ini ada pasukan di auto yang lain suka sana. Ada pasukan, ada Rafa, Andea, ada Bapak Gracio, dan ada Ibu Dokter di belakang. Tunjukkan dirimu, tunjukkan pesonamu. Andea, Kak Acil, Kak Rafa. Oke. Nah karena orang ini di jalan, jadi nanti juga lanjut di sana. Guys, sekarang saya di jalan ini. Kenapa ini rumah dinas bupati yang jadi rumah apa ya? Rumah hantu. Kalau mau lihat dari sini sebenarnya bagus juga. Orang sampai, orang semulai sana. Orang semulai, jadi mari turun. Sosial. Oh, ada kakak Cio ya bos. Kakak mau tinggal di luar di sini? Mau berdiri. Mari bersorak bagi Dia, mari muliakan. Sebagaimana ku ada untuk berdiri. Mari Engkau memberkati kami agar apa yang boleh kami bagikan kepada teman-teman kami. Semua karena anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada untuk berdiri. Kami agar kami boleh fokus hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan melaksanakan PA di kelompok kami masing-masing. Mari Engkau memberkati kami agar sementara PA ini proses membawa jiwa-jiwa yang berharga bagimu. Kau berharga. Pelajarilah bagaimana caranya Yesus memperhatikan dan menjalin persahabatan dengan yang dikasihinya. Apa yang dapat Anda pelajari dari pelajaran Shalom. Yang lagi latih masih semangat? Masih semangat? So mandi semua? Ada yang belum mandi? Ada? So makan? Ada yang belum makan? Jadi teman-teman remaja, saat ini kita telah memasuki di hari kedua untuk perkemahan penginjilan dan kreatif remaja wilayah Minawerot 2022. Jadi My Brosis, ini adalah kali kedua kami memperlengkapi adik-adik remaja Gemim di wilayah Minawerot.
dua kelompok. Pertama kali itu tahun 2019, lalu kemudian harusnya itu akan dibuat per tahun, tapi karena adanya pandemi, jadi ditunda dia punya pelaksanaan, dan puji Tuhan tahun 2022 ini bisa dilaksanakan kembali. Cuma memang agak beda karena kemarin itu wilayah Minawirot itu agak banyak di jemaat, tapi karena sudah dimekarkan, wilayah Minawirot akhirnya memekarkan satu wilayah lagi menjadi wilayah Minawirot 1. Jadi ini hanya ada 8 jemaat plus 2 jemaat dari Lumpias. Tapi bersyukur karena kakak-kakak pembina atau komisi pelayanan remaja di tingkat wilayah, ya, dalam hal ini memang Kak Silfran, dia punya komitmen untuk memperlengkapi anak-anak remajanya, bukan hanya dengan hal-hal yang bersifat kepribadian atau talenta, tapi dia juga memperlengkapi anak-anak dengan spiritual. Artinya dia tidak mau anak-anaknya itu hanya bisa di hal passion atau apa namanya lagi ya, skill dalam bentuk digital mungkin, atau ilmu pengetahuan, tapi dia juga punya kerinduan anak-anaknya itu juga dapat mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dan mengalami pembaharuan hidup yang diubahkan, sehingga dimanapun anak-anak ini ada itu dapat berdampak. Tentu lebih khusus pastinya teman-teman pembina remaja, ya, komisi remaja baik di wilayah maupun jemaat di wilayah Minawirot ini punya kerinduan orang ini berdampak di gereja, ya, dimulai dengan keluarga, gereja, dan lebih luas lagi masyarakat. Kebetulan dia punya penatua wilayah, ya, ketua komisi wilayah di Minawirot ini juga Bupati Minahasa Utara, Kak Joni Gandah. Jadi memang beliau support penuh untuk kegiatan ini, dan khususnya dari saya dan tim itu sangat berterima kasih karena dapat memperlengkapi dan dipercayakan untuk membina anak-anak ini. Jadi di sini ada bagi klaster, dorang bagi klaster, ada 2 klaster, yang satu klaster E4G, yang satu klaster kreativitas. Ada materi-materi umum yang dorang sampaikan, dan nantinya dorang itu juga pasti akan mendengarkan Injil yang nanti akan diceritakan oleh coach dan juga adik-adik yang sudah diperlengkapi dengan E4G. Oke, jadi orang doakan supaya kegiatan ini bisa terus-menerus dilaksanakan dan bisa berjalan dengan baik, dan ada pemimpin-pemimpin muda yang punya jiwa yang takut akan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi gereja, bangsa, dan masyarakat. Are you ready? Di lain sesi. Oke. Update status. Jangan lupa subscribe KP channel, ya, channel Handel Wisanda. Gambar dulu. Kosong.
Jadi ini dia selaku satu. Jadi ini tinggal satu. Masih ada. Oh masih ada, jangan khawatir teman-teman. Kalau misalkan teman-teman suka yang model begini masih ada. Ada warna biru, ada warna Apa ya, pedagang-pedagang. dan juga ada. Ya. Oh ya rubah pita. Jangan bilang gitu. Ini Yang satu pink, yang itu pink. ini. Iya ini 40.000. Ayo dibeli. Hah? 1, 2, 3. Oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, lewat Wahyu 11 halaman 21. Mungkin teman-teman bisa diskusi selama 3 menit. Oke, my brosis. Sekarang kita ada di Kak Selfran. Kak Selfran ini penatua remaja di jemaat Kyrios Kawilei. Jadi tadinya sebenarnya wilayah Minawirot ini itu ada 15 jemaat, Kang. 15 jemaat waktu 15 saya sebagai jemaat. ketua remaja wilayah Nah, periode yang lalu. Kak Selfran lah ketua wilayah. periode yang lalu Dua juga. periode. Jadi waktu masih sama-sama, orang ada bikin E4G itu pertama kali di Minawirot waktu Kak Selfran jadi DP ketua wilayah. Dan setelah pemekaran ternyata dibuat lagi. Sempat terpending 2 tahun karena pandemi. Dan ini salut buat Kak Selfran dan teman-teman pembina yang lain tetap komit untuk memperlengkapi anak-anak remaja di Minawirot ini dengan penginjilan. Nah Kak, coba latar belakang kenapa harus bikin penginjilan di perkemahan? Karena kan pada umumnya biasa jaga bikin cuma tenda, materi umum, Kreatif, kreativitas. perkemahan kreatif di sinode. di Kenapa harus jemaat-jemaat. penginjilan? Nah? Baik, terima kasih Kak Andi. Pemikiran kita sebenarnya dan teman-teman dari awal, cerita dari awal beberapa tahun lalu, bahwa dengan situasi kondisi ini bahwa orang harus meletakkan dasar yang kuat bagi adik jemaat. Ya, Dasar yang kuat apa? Tentang Alkitab. ya. Dasarnya dari situ. Baru selanjutnya perintah firman Tuhan itu di Matius 28, no? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dasar sebenarnya orang dalam pelayanan. Caranya apa? Banyak cara sebenarnya, kegiatan-kegiatan, tetapi nyendak terfokus bagaimana pengenalan Tuhan Yesus itu lebih dekat, tentang juru selamat dan apa yang harus orang lakukan. Iya. Nah itu yang saya lihat ketika saya berkenalan dengan teman-teman EF4G ini, tentang apa tuh tugas orang murid Tuhan di dunia ini. Sehingga saya berpikir waktu periode lalu, berarti kalau selama ini perkemahan sangat bagus dengan kreatif, mengisi waktu luang mereka dengan kreativitas mereka. Tapi saya berpikir bahwa ada sesuatu yang masih kurang lengkap daripada inti acara ini sebenarnya. Karena ini kan pelayanan. Apa itu? Yaitu tentang penginjilan. Nah kalau mau bicara penginjilan itu mesti lengkapi bekal mereka. Komisi inilah organisasi yang di dalam gereja, tetapi orang yang mendalami materi-materi sehingga perlu kerjasama dengan tim EF4G yang lebih punya modul atau metode yang lebih sudah baik, sangat baik bagi kami. Jadi artinya Kak Kang, remaja itu memang perlu untuk dilatih, dia punya skill, dia punya minat bakat, Iya. tapi kan semua dikembalikan ke Tuhan. Iya, Nah, sulit bagi orang mungkin untuk bagaimana mempersembahkan apa yang ada pada orang Tuhan Iya. kalau orang belum mengenal secara pribadi. harus Pak mengenal Tuhan. Jadi banyak juga yang orang lihat dia punya bakat talenta, Iya, tapi dia tidak dekat dengan Tuhan. betul. Karena orang tidak mengenal Tuhan, tidak ada relasi secara Banyak yang pribadi. jago punya talenta lain, tapi dia berdoa dong takut. Betul sekali. Mau baca firman Tuhan orang takut. Oke. Dunia sekarang berkembang begitu cepat.
Orang juga harus akselerasi pelayanan kita begitu cepat juga. Nah, waktu lalu dari jemaat saya, Anda tahu sendiri sudah berapa tahun itu, Setiap ada tiap akhir retreat, tahun retreat saya kasih. ada kegiatan Dan apapun, mungkin barangkali di wilayah Minawerot, barangkali salah satunya di Sinode Gemim, ya, remaja teladan materinya adalah penginjilan, penginjilan, keselamatan. perkemahan yang Oh. lalu, perkemahan kreatif dan penginjilan untuk Iya. putar perkemahan, penginjilan dan kreatif. Karena memang Tuhan memberi ruang yang besar bagi adik-adik remaja bertumbuh di dalam Kristus. Di gereja kita kan orang sendiri tahu ada seri untuk bertumbuh dalam Kristus. Nah, bagi orang pemikirannya seperti itu, bertumbuh Kristus ya begini. Setelah orang pemekaran dan masuk periode yang baru, ketua sekarang Kak Jono juga punya spirit motivasi yang hebat juga, luar biasa. Itu luar Oh, biasa. ini penting, anak-anak kita harus dibekali. Makanya Kak Jono dorong juga bahwa harus packing makanya waktu pemilihan remaja teladan baru-baru, harus isi ini karena bekal mereka ke depan. Teknologi boleh ada, ilmu pengetahuan boleh ada, tapi turun sampai jangan lupa, turun harus perkuat juga iman mereka, kekuatan mereka. Turun harus isi bahwa mereka juga jangan sampai lupa jati diri mereka. Bukan sedikit anak-anak remaja ketika beralih ke dewasa kan hilang jati diri kekristenan. Ya, betul. Mereka punya nama baik, prestasi bagus, tapi ketika cek orang lupa akan pengajaran-pengajaran Kristus waktu dari anak-anak remaja. Kehilangan identitas diri sebagai anak Tuhan. Itu yang orang harap bahwa ketika orang ada dimanapun orang Tuhan kasih kesempatan, orang jadi berkat. Jadi orang jadi bupati, pengusaha, membawa jadi kabar guru. baik. Kita datangnya dari bagaimana ini ikuti Tuhan ini. Orang harus percaya bahwa sesudah orang mati, orang masuk surga di kemana. Apa yang harus orang lakukan, persiapkan. Tapi juga bukan cuma tompe diri, orang harus tompe keluarga, tompe komunitas. Itu yang orang berharap. Kak Joni juga so bilang waktu pembukaan kan, orang berharap orang-orang adik remaja yang habis kegiatan dari sini, orang memiliki jiwa yang luar biasa, memiliki bekal yang kuat, dan harus mencari jiwa-jiwa lain di luar yang diantar kita Tuhan. Di sini kan dilatih, bayangkan. Kan sebenarnya 5 hari Maria. Orang so kan dibilang bolehlah 3 hari daripada cuma 1 hari. Sangat luar biasa. Orang harap seperti yang tadi sempat bicara sebelum follow up. Dan nanti orang akan apa DP buah yang di komisi remaja kan ada tuh berakar, bertumbuh, berbuah. Nah ini kan orang tanam materinya ternyata itu materi diserap di situ. Ini orang kasih DP akar dasar. DP grow, DP pertumbuhan apa? Orang ikuti DP follow up. Habis itu mau cari ada buah nggak orang? Nah, itu program yang sudah orang persiapkan ini. Mudah-mudahan dapat support terus dari Kak Ani dan teman-teman. Badan Pekerja Wilayah juga begitu support. Kemarin pendeta 1 hari, apalagi Kak Jono. Dia kerinduan pelayanan yang luar biasa hebat Kak Jono. Beliau sebagai bupati, ya orang sangat terbantu dengan beliau kapasitas juga. Jadi banyak orang yang suka bantu. Mudah-mudahan dari sini orang bisa bentuk satu tim kecil juga khusus untuk menangani pelayanan remaja, bukan hanya di wilayah Minawerot. Iya. Tapi di wilayah itu harapan kita menjangkau semua jiwa kan, itu tak bilang tadi Matius 28. Semua bangsa muridku. Jadi karena kan selama ini baru cuma tim E4G kok yang turun. Meskipun memang di dalamnya ada semua anak-anak Gemim toh. Iya. Semua anak-anak Gemim. Itu mudah-mudahan itu terus berharapkan visi Allah di dunia ini. Teens for remaja bagi Kristus tuh. Kak Jona sangat perhatian, peduli tuh karena bagaimana tumbuh kembang adik di remaja. Lihat juga kemarin bawa foto-foto. Aduh, luar biasa Kak Jona respon Pak adik di remaja, peduli tuh. Jadi memang ketika orang landaskan program periode-periode lalu, Kak Joni juga begitu luar biasa mensupport ini. Ini kesempatan sebenarnya Pak adik-adik remaja di wilayah Minawerot. Kalau dorang mau dibekali, mau di follow up, dorang bisa jadi tim untuk jangkau remaja-remaja di wilayah lain. Iya itu di wilayah di Minahasa Utara. Berarti itu berbuah nanti yang terharap tuh ketika mereka dibekali sekarang tuh. Terharapkan ini yang kedua memang baru ada follow up tuh nanti mudah-mudahan orang boleh follow up-nya kan sampai di fasilitator bisa ngajar. Iya itu loh yang ada pembina-pembina yang siap untuk mau terlibat di dalam pelayanan ini karena biasanya orang kalau di rumah cuma di HP terus. Betul. Tapi memang orang juga perlu siapkan jemaat untuk backing effort supaya ketika orang di follow up bisa dipersiapkan jadi coach,
orang juga bisa tampil untuk dampingi Yang lain zaman yang lain. iya. Tapi harus ada pelatihan. Nah itu. Oh boleh. Jadi misalnya ini Orang di mana ada lumpia, luar ini ada contoh. atau Minawerot 1, Nah, backnya di sana, ada orang ini DP. Oh iya boleh. Nah mudah-mudahan ini orang berkerinduan tadi sempat bercerita dengan Kak Jono tadi pagi. Kak orang ada kerinduan. Kalau boleh bertemu sama Minawerot. Mungkin jangkau Minahasa Utara. Siapa tahu Kak Joni sebagai bupati Kak bisa Joni menyurat ke Kak Jono ketemu sebelah oh iya sekolah. tahu sesuatu yang baik kenapa tidak? Tahu sesuatu yang luar biasa untuk pelayanan Pak Jono. Kak Joni ini luar biasa kalau bilang pelayanan. Beliau sangat perhatian sekali. kesempatan. Mungkin itu orang melebar mesti ke sekolah-sekolah. Boleh Kak. Boleh Kak. Nanti orang programnya nanti bercerita nama Kak Joni. orang ini diperlengkapi untuk itu. Iya, luar biasa, mantap. Oke. Tetap Jadi maju terus E4G, komitmen Komisi Remaja Wilayah dari periode lalu sampai sekarang Kak Jono yang luar biasa. Berharap orang saling support, dukung yes. agar supaya pertumbuhan iman remaja semakin bagus, mereka boleh menghasilkan buah. Pokoknya pada prinsipnya Komisi Remaja Wilayah, Kak Jono sebagai ketua dan orang semua komisi ada pasti support. Orang rindu bersama bertumbuh di dalam Kristus. Oke. Siap. Ya, jadi Mebrosis itu komitmen dari Kak Selfran dan ini Komisi memang Remaja Wilayah. agak sulit ya mau dicari pendatua seperti ini yang punya hati yang rindu untuk membekali anak-anak remaja. Pertama kali harus kenal Tuhan dulu, baru kemudian dia berkembang untuk mengasah minat, bakat, kreativitas yang lain. Tapi yang paling utama kenal Tuhan Yesus dulu, punya relasi secara pribadi supaya dia semakin berakar, bertumbuh dan berdampak ya, memberi buah di mana saja mereka berada. Amin. Terima kasih Kak. Siap. Oke. Nah, mari kita melihat bagaimana cara Allah. Nah, setelah teman-teman menjelaskan hal itu, kita langsung lanjut di dialog tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Dorang ini mau main games tapi berjemur di panas. Ini pas juga karena situasi memang dorang so lelah, so mengantuk, jadi orang jemur dulu orang di panas pak games. Kakak kau sarakan ya. Video tadi dan video secara baca di aku suka dengan boleh kan? 57 bisa dapat Coba, boleh? Ya lah. 57. Iya. Bagian tengah. Ada sih. Saya biasa menjual yang masih masuk. Bagian tengah. Sambil yuk semangat. Ini alumni nih, kalau nyendak jadi leh. Ada yang menghangat untuk susu. Apa itu? Jadi kita perlu sampaikan Siapa nih? Sulala. Semua ngantuk.
Mengantuk. Hah? Mengantuk? Ini dari wilayah mana? Hah? Batu Lambot. Oh, ding Brian sen. Batu Lambot. Oh, Naomi katukan kalau dorang. Kalau ngoni di sebelum dorang kan? Masa sudah dorang? Sini Christian, mesti kau nama situ. C dulu C. Ayo Christian. Asik sekali C. Ha. Apa ini? Hah? Oh, R. Bagaimana R? I. S. E. Apa itu semata semata? I. A. N. D. Iya D. Abraham. A dulu. Kalian tahu? Apa itu? A kecil. Oh, A kecil. A. B. Ini dia putar tadi lagi, sekarang dia seputar lagi. B ulang, B dulu. Oh, tadi huruf B so? Nanda. Coba ulang, B. Ulang. Oli huruf itu. Oh, kan begini kata begini. Oh, dia mau tulis ke atas kata. Oh iya. R. Begini lah. R. A lagi A ulang. Abra. A lagi. Men. Sana. Berikut ini. Oh, ini dulu kata. Oh ya, oke. You. Awas. Oh, D. Yuda. Baru A.